jelek ini ya. Kayaknya suaranya Wahyu nih, Pak. Oke ya. Iya. Cek cek, Pak Wahyu. Gimana, Pak? Atau saya teruskan Ya. ya. Baik, jadi, secara singkatnya Pak Iswanto ini adalah mentor saya, mentornya Pak Wahyu. Jadi kami itu tumbuh berkembang itu adalah gara-gara Pak Iswanto ini. Jadi Pak Iswanto ini saya boleh manggil nama Iya. yang lain, Pak, ya? Bisa Kayaknya silakan. silakan, Panggil baik. nama akrabnya aja. Oke, namanya Uwak ya. Saya mohon maaf saya kalau Pak Iswanto ini takut kepelintir-pelintir ini. Jadi jadi, Uwak ini, saya manggilnya Uwak ya. Uwak ini, saya dulu masuk di KPC juga dari nol sekali ya, belajar dampingan, belajar apa namanya, scheduling, teman-teman nanti akan merasakan scheduling itu dari Uwak ya. Mhm. Terus ada apa namanya, sampai akhirnya Pak Iswanto, sampai sekarang di ini ya, di apa namanya, modular mining, salah satu provider apa, Dispatch ya saya bilangnya ya. Iya. Baik, nah Dispatch ini apa, kemarin Pak Wahyu sempat menyinggung 3 minggu yang lalu, kalau ternyata mining itu bisa ke sisi yang lain gitu ya, karena selama ini mungkin teman-teman di sini kan melihatnya kalau mining itu, mining engineer terutama ya harus ke lapangan gitu ya, harus berpanas-panasan. Nah ini ada salah satu perusahaan yang concern sekali terhadap penyajian data gitu ya, apalagi kalau sekarang ini kan kita bicaranya AI, IoT gitu ya. Nah ini adalah salah satu bentuk dari, kedua aplikasi tersebut. Mungkin Pak, waktunya sampai maksimal 16.30 ya? 16.30 di sana ya, berarti 1 Ya, jam di sini, setengah 6 berarti ya. ya kurang lebih seperti itu. Oke. Nggih, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam sejahtera ya untuk ya kita mungkin semua. Ya, silakan Pak Wahyu. sebelum Pak Iswanto, ini juga ada teman-teman dari Trisakti, jadi mahasiswa yang KP, sebagian ikut kelasnya online-nya. Nah, ini salah satu putra terbaik Trisakti lah ya. Selamat Bisa datang jadi adik-adik. role model. Oh ya, ada ini juga ya, ada rekan-rekan dari modular juga yang ikut, beberapa orang. Oh iya, siap. Iya. Terima kasih, selamat datang Bapak. Oke, saya mulai ya. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang fleet management system. Fleet management system di mana saat ini modular mining adalah salah satu provider tertua mungkin ya, tertua. Jadi kalau kita lihat historinya, modular mining itu terbentuk atau mulai dipasarkan itu 1979 ya. Ini udah sekitar 30 sekian, 40 lah. 40 tahun sekian ya. Jadi udah lama. Kemudian tahun 2016 kalau nggak salah, modular ini diambil oleh Komatsu. Rekan-rekan tahu Komatsu ya. Komatsu ini adalah OEM-nya alat berat. Komatsu, kemudian mereka mengembangkanlah namanya itu autonomous truck, autonomous haulage gitu kan. Jadi cukup apa namanya itu, cukup signifikan yang terjadi dalam perkembangan fleet management system. Jadi kalau kita melihat fleet management system saat ini, orang pasti akan pahamnya atau tahunya itu FMS itu dispatch gitu kan. Dispatch itu adalah nama produknya dari modular ya sebenarnya. Jadi ada dispatch yang lain yang mungkin mereka punya nama sendiri, tapi kalau dispatch sendiri itu adalah nama patennya modular mining untuk fleet management system. Jadi kalau kita lihat FMS atau dispatch saat ini itu perkembangannya cukup pesat ya. Cukup pesat di mana kita lihat dari sisi produk yang modular punya, modular mining system ya. Itu ada dispatch sendiri yang berfungsi sebagai fleet management. Yang kedua adalah Mindcare. Mindcare ini adalah maintenance management, di mana kalau rekan-rekan lihat di unit truck, ya di truck itu atau di digger itu ada interface. Interface itu adalah otaknya dari setiap alat gitu kan. Jadi modular ini atau Mindcare ini melakukan tapping data atau pengambilan data atau koneksi data dari interface itu ke modular atau ke Mindcare, sehingga semua data yang terkait dengan engine health itu akan dikeluarkan oleh si Mindcare ini untuk dilakukan analisa data-datanya. Kemudian ada provision.
provision ini adalah machine guidance. Machine guidance artinya dia sudah merupakan atau menggunakan high precision GPS. High precision GPS di mana tingkat akurasinya sampai di 50 cm. Jadi udah pada prakteknya ini menggunakan tiga satelit untuk melakukan validasi dari posisi. Kemudian ada Argus. Argus ini yang saat ini sedang dikembangkan, di mana ini merupakan salah satu produk yang digunakan untuk payload management. Jadi yang kita tahu adalah payload itu kan dikeluarkan oleh unit truck, ya, unit truck, di mana di truck itu ada sensor, kemudian sensornya dibaca atau semacam timbangan, masuk ke interface-nya kita baca, mengeluarkan data payload. Tetapi Argus ini sedikit berbeda, dia dari point of view-nya si digger, jadi si shovel-nya. Jadi shovel itu dipasang satu hardware, kemudian sistem membaca dari tekanan-tekanan hidrolik kalau untuk power shovel, untuk yang rope artinya dia akan membaca itu kekuatan dari putaran dari wire-nya atau sling-nya, itu akan dibaca menjadi bentuk ton di mana ton di bucketnya, ya. Kemudian Pegasus ini salah satu drag line monitoring, ini untuk construction, ya. Kemudian yang sekarang lagi dikembangkan dengan pesat itu adalah API. API itu Application Programming Interface, di mana ke depan dispatch atau modular itu kan menjadi satu platform di mana semua yang berbau data ataupun sistem-sistem lain yang di luar dari produk modular itu bisa melakukan interfacing. Jadi kita baca dan semua data terintegrasi di dalam dispatch. Jadi core-nya itu adalah si dispatch-nya ini. Kemudian perkembangan industri untuk teknologi ini di mining, memang kita tahu sejak tahun 79 modular itu melakukan interfacing terhadap semua OEM. Jadi meskipun saat ini dispatch itu diambil oleh Komatsu, sebenarnya sebelumnya itu dia bisa dikonekkan dengan semua OEM. Sampai saat ini pun masih semua OEM. Jadi jangan tersegmentasi bahwa diambil Komatsu, bahwa ini hanya terkonek dengan Komatsu. Jadi saat ini dan sampai masa depan nanti kita akan tetap bisa konek kemana saja. Kemudian saat ini sedang melakukan extend inovasi, ya. Jadi kita akan melebarkan sayap inovasi-inovasi baru. Kemudian kita saat ini sudah beroperasi mungkin ratusan unit di luar negeri, unit-unit otonomous, ya, otonomous, jadi tanpa awak untuk ditambang. Service yang kita berikan itu adalah sistem deployment dan support, kemudian ada performance assurance, ini sifatnya adalah melakukan analisis, kemudian melakukan improvement, jadi di tim performance assurance. Kalau sistem deployment dan support ini, dia lebih ke arah support untuk software dan hardware. Kemudian ada main performance collaboration, di mana main performance collaboration ini kita melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak lain ataupun customer. Kemudian tujuannya ya pastilah maximize operating, ya, operation efisiensi, kemudian maintenance cost, mengimprove safety, kemudian global benchmarking dan best practice dari dunia pertambangan. Jadi kalau kita bicara dispatch, mungkin rekan-rekan masih menghayal gitu, kenapa aja sih dispatch itu dan bagaimana nanti sistemnya, konsepnya akan seperti apa, ini akan kita bahas. Pertama, kalau kita lihat dispatch yang digunakan sebagai fleet optimisasi itu terdiri dari onboard device, ya. Onboard device ini atau layar ini yang kita sebut BOIC ini terpasang di kabinnya unit, kabinnya truk ataupun shovel. Kemudian onboard device ini itu ada aplikasi di dalamnya yang interface-nya kira-kira yang seperti yang biru ini, ya, di mana nanti di situ kita bisa merubah status, bisa melihat melihat report performance dari unit tersebut, kemudian bisa melihat peta nantinya. Jadi pada saat kita di-assign truk itu ke digger A atau ke dampingan B, maka dia ada penunjuk arahnya di interface itu. Kemudian berikutnya adalah untuk penentuan cycle. Cycle itu nanti kita bicarakan di belakang.
assignment konsep itu terdiri dari 3 hal yang paling prinsipal. Yang pertama adalah best path. Best path ini adalah jalur yang kita buat di dalam main grafik ya. Kemudian ada haulage flow, jadi distribusi truk yang keluar masuk dari loading point ke dumping. Kemudian baru dia berbicara nanti dynamic programming. Dynamic programming ini adalah tujuannya untuk melakukan assignment. Kemudian setelah kita bicara unit dan konsep assignment-nya, maka kita melihat ini adalah dispatcher application, ini adalah layar ataupun interface yang ada di ruangan dispatch ya. Di ruangan dispatch di mana memang untuk pengaturan unit atau distribusi truk atau fleet optimisasi ini dibutuhkan dispatcher yang untuk melakukan interaksi gitu, terhadap interaksi dan intervention ya terhadap unit dan maupun si operation teamnya. Kemudian dilengkapi oleh dashboard performance monitoring. Jadi kalau kita lihat di aplikasi ini berbicaranya saat ini, ya, tapi kita juga diperlukan atau dibekali oleh dashboard performance monitoring. Jadi kita melihat 1 jam sebelumnya, 2 jam sebelumnya itu seperti apa, strategi berikutnya mau sama atau mau kita rubah. Itu yang akan kita kita gunakan si dashboard performance monitoring ini. Kemudian fiturnya banyak, saya nggak bisa sebutkan satu-satu karena tadi waktunya dibatasi. Intinya adalah ini berusaha untuk mengimprove usage of capability ya. Di beberapa perusahaan KPI utilisasi atau usage itu kalau kita di KPC itu kita pakai usage di mana itu adalah operating time toh ya, operating time-nya saja yang dihitung. Tapi di beberapa perusahaan yang lain dia gunakan UA, use of capability. Jadi ada masuk hanging di situ untuk si digger, kemudian ada queuing untuk si truk. Yang kedua untuk peningkatan productivity, kemudian ujung-ujungnya adalah semakin produktif maka operating cost itu akan semakin rendah. Enggak, bukan artian operating cost-nya hilang ya, dia lebih rendah. Kemudian ini adalah Mindcare. Mindcare sama, onboard sistemnya atau onboard device-nya sama seperti tadi. Jadi ketika kita memasang satu device untuk dispatch, maka sebenarnya device itu juga bisa dipakai untuk Mindcare. Jadi one for all. Kemudian maintenance aplikasinya yang dilihat oleh saat ini kalau di KPC itu tim COMO ya, condition monitoring yang melakukan monitor terhadap aplikasi ini. Di mana nanti dari aplikasi itu akan terlihat engine event. Jadi di interface atau di OEM itu sebenarnya ada event-event ataupun parameter-parameter tertentu yang akan dikeluarin datanya, sehingga ini bisa dilakukan untuk diagnostik. Kemudian ketika terjadi insiden maksudnya ada kerusakan mesin ataupun safety, tabrakan segala macam, kita bisa melihat historinya apa yang terjadi di unit tersebut dari sisi engine. Kemudian menghindari dan memitigasi komponen failure atau kerusakan parah ini. Sebelum parah kita lakukan mitigasi dulu, kemudian melakukan trending ya. Jadi membuat satu trend dari suatu event ataupun parameter itu kita bisa set minimumnya berapa, maksimumnya berapa, sehingga ketika dia melewati dari maksimumnya itu akan memberikan notifikasi ke kita. Tujuan dari Mindcare ini adalah preventive maintenance ya. Yang akhirnya ketika kita sudah semakin mahir maka dia akan mengarah ke predictive maintenance. Ini biasanya yang sering sekali digunakan sebagai data source-nya AI ya, artificial intelligence. Jadi sifatnya prediktif sudah. Dia memberikan warning. Kemudian dashboard juga, kemudian ini adalah detail health condition monitoring per unit dan fitur-fiturnya. Tujuan dari Mindcare ini adalah maintenance planning, jadi kita melakukan planning misalnya di HM berapa, karena HM itu atau hour meter itu muncul datanya sehingga kita bisa tahu kapan tepatnya kita harus melakukan schedule service gitu kan. Kemudian melakukan backlog management. Backlog ini adalah kerusakan tertentu itu kita bisa identifikasi dan kita plankan untuk dilakukan identifikasi ataupun perbaikan pada service berikutnya. Kemudian bicara backlog, maka akan ada spare part management juga di situ. Jadi kita bisa melakukan prediksi terhadap kerusakan atau penyiapan spare part
harusnya kita bisa identifikasi lebih dini. Kemudian mengontrol cost maintenance dan improve PA tentunya. PA ini adalah standar atau basicnya si maintenance lah, karena mereka emang hanya menghasilkan PA, memprovide PA. Kemudian provision machine guidance ini kalau di KPC kita gunakan untuk untuk drill ya, karena drill itu butuh akurasi, di mana pattern yang sudah ditentukan atau kurasi burden yang sudah ditentukan itu memang harus diperlukan ketelitian sedemikian rupa, dan selain dari titiknya, kedalamannya juga harus dipastikan itu akurat, karena kalau enggak powder factor itu akan lebih tinggi atau semakin tinggi ya, semakin enggak akurat. Ataupun kalau powder faktornya kecil, ada indikasi hard digging ya. Pak Wahyu itu sering itu jumpai hard digging di sokolnya, sehingga produktivitinya turun. Jadi ini digunakan untuk drill, tetapi sebenarnya di ore, di tambang mineral, untuk provision ini digunakan untuk memastikan, karena memang tadi saya bilang ini adalah high precision GPS, maka kita bisa menentukan di titik mana atau di elevasi berapa layer ore-nya itu harus dijaga untuk tidak dibuang ke dampingan gitu. Jadi di situ fungsinya. Semakin presisi semakin bagus, sehingga menghindari losses atau losses lah dari sisi penggalian. Kemudian mobile application-nya seperti ini. Kalau di drill ini ada bor kedalamannya, kemudian data ini bisa di-provide terhadap, kita bisa melakukan prediksi terhadap terhadap layer atau stratigrafi material dari tingkat kekerasannya. Jadi ada penetrasi rotation per menitnya, itu kan kita bisa lihat sebenarnya indikasinya. Kalau dia rotation per menitnya sekian dan kecepatan turunnya sekian, maka dia biasanya ini adalah material-material misalnya clay ataupun pasir, jadi ataupun batu bara. Jadi kita bisa melakukan identifikasi terhadap detail stratigrafi. Ini berupa pendekatan ya, supaya nanti kita bisa melihat seberapa besar sih sebenarnya eksplosif yang harus kita charging di setiap lubang atau di area tertentu. Oke, berikutnya semua sistem itu tadi itu ada dua yang harus disiapkan sebagai infrastruktur requirement-nya. Kalau kita melihat dari unit yang bisa berkomunikasi dan mengeluarkan data, artinya dia butuh network ya, network yang cukup stabil dan tercover hampir 80% lah. Kita berdasarkan praktik yang kita lakukan selama ini 80% lah. Itu kita butuhkan network coverage-nya. Jadi quality network itu 80%, area operasi itu harus tercover oleh network. Kemudian untuk networknya terserah rekan-rekan mau, biasanya ada yang milih pakai WiFi. Kalau dulu kita di zaman 2020 ke bawah itu kita masih di Indonesia masih menggunakan WiFi ya. Tapi saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang mengintegrasikan komunikasi di PID itu di mining operation itu menggunakan LTE 4G. Beberapa provider juga yang memprovide ini. Kemudian berikutnya adalah server. Jadi data yang ditransfer itu nanti akan disimpan di server. Sama seperti komputer ya. Jadi kalau kita kadang-kadang mau merunning aplikasi tertentu atau main game yang sifatnya dia butuh RAM yang tinggi, maka aplikasi dispen ini juga memiliki requirement tertentu terhadap spek dari servernya itu sendiri. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau kita lihat pembagiannya, jadi unit truck ataupun unit digger ini dibagi, komunikasinya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah dari unit ke access point, di mana unit ke access point ini dia menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Kemudian dari access point itu ke tower utama biasanya itu menggunakan 5,8 GHz. Kemudian nanti dari tower ke kantor, ke office itu atau kita bisa bilang backhaul, itu akan menggunakan point to point. Jadi semua data yang dari unit itu bisa sampai ke office. Office itu bisa 2. Nanti awalnya dia akan masuk di ruang server, kemudian baru dia akan
transfer ke dispatch aplikasi yang di dispatcher tadi ya. Ini adalah pendukungnya, macam-macamnya. Jadi di setiap unit ini sendiri ada antena yang akan melakukan komunikasi ya terhadap, atau radio dan antena yang melakukan komunikasi terhadap access point dan maupun si tower. Kira-kira ini ya, yang ini adalah contoh central dispatch room. Saya tidak kasih contoh customer yang ada di Indonesia. Ini kira-kira yang ada di PTX yang di unit tadi ya. Kira-kira contohnya seperti ini. Jadi kalau kita mau menekan status cycle ya, status cycle itu adalah misal loading, muat, segala macam itu ada beberapa yang sudah kita combine dengan automatic, ada pun beberapa yang belum bisa di-combine. Jadi masih ada beberapa yang belum combine. Kemudian kita bisa menekan status juga seperti yang sebelah kanan ini. Kalau dia ada di lingkari kuning ini, dia masih berarti dalam delay dia. Misalnya ini masih delay at fuel station, jadi dia lagi sedang refueling. Dispatch konsep. Nah, jadi konsepnya itu sebenarnya simple awalnya itu. Whole cycle management. Jadi dispatch itu, management system itu awalnya adalah berbicara whole cycle management, di mana kalau kita lihat whole cycle itu dibagi 5. Yang pertama adalah queuing atau spotting. Ini terjadinya di loading point. Kemudian loading. Kemudian full travel. Full travel ini maksudnya loaded travel ya. Travel bermuatan. Kemudian dumping. Berikutnya juga adalah travel kosong untuk kembali ke loading point. Berikutnya adalah status manajemen. Jadi tadi setelah cycle management, berikutnya adalah status. Status ini macam-macam. Ada delay, ada idle, ada standby, ada breakdown, gitu ya. Ada rusak juga. Tujuannya buat apa? Kapan terjadinya? Terjadi apa sih sebenarnya? Jadi dispatcher itu akan tahu itu ketika si unit itu melakukan pergantian status, maka secara langsung status itu terkirim ke dispatcher dari aplikasinya. Jadi si dispatchernya jadi tahu tuh sedang apa ini, apa yang terjadi kira-kira. Kemudian setelah tahu apa yang terjadi, urutannya adalah apa yang harus dispatcher lakukan. Kan kalau apa yang terjadi misalnya ada hujan, ya kan, hujan tapi statusnya si dispatchernya tidak melakukan apa-apa, maka kondisinya di situ akan terjadi mismanagement. Atau contohnya ada digger yang rusak nih, ada digger yang ngirim status rusak, kemudian si dispatchernya nggak ngapa-ngapain gitu kan. Dia tahu nih ada yang rusak karena ada beberapa truk yang mengirimkan pesan ke dispatcher, tapi dispatcher tidak melakukan apa-apa. Harusnya yang dilakukan adalah memutuskan itu mau diapain truknya. Mau diparkir, mau beberapa disebar ke digger yang lain. Kemudian setelah itu next-nya apa? Setelah dilakukan A misalnya kan, ketika ada update berikutnya, next-nya apa? Jadi yang dibutuhkan oleh para dispatcher memanage status manajemen adalah kecepatan untuk bereaksi, kecepatan bereaksi dan memutuskan. Ini adalah challenge ya. Kenapa sih butuh FMS ya? Karena memang kalau kita lihat dari sisi praktek pertambangan itu kan kompleks sekali ya. Jadi ada beberapa dulu yang kita dengar ada towerman namanya ya. Towerman itu adalah melakukan assignment manual oleh satu orang dengan menggunakan teropong. Jadi dia tahu tuh unit mana yang sudah mendekati simpangan dan bisa diarahkan ke digger mana supaya tidak terjadi hanging di digger-digger yang notabene sudah mau full si truk yang ada di loading point. Tapi kan nggak bisa segitu kompleksnya tugasnya karena dia hanya bisa melihat distribusi. Tapi ketika ada yang rusak dan segala macam itu kan jadi chaos itu. Bagaimana cara dia memanage truk-truknya? Mau diarahkan kemana? Mana yang harus di standby-kan? Mana yang harus dikirimkan ke digger-digger yang lain? Jadi dengan kebutuhan itulah kenapa memang ujung-ujungnya FMS itu ada. Kemudian equipment location tracking, kemudian handling. Tadi saya bilang kompleksitinya itu cukup tinggi. Jadi kalau nggak menggunakan FMS itu bisa membingungkan atau memusingkan dari sistem operation kita.
Kemudian equipment status visibility, equipment utilization, ini yang biasanya dituntut itu kan equipment utilization. Kemudian yang terakhir data. Data itu saat ini di industri 4.0 ini menjadi salah satu faktor utama ya. Buat apa sih data? Data itu bukan dalam artian oke, ini data, tapi data itu harus diolah sedemikian rupa, dianalisa sehingga kita bisa melakukan improvement kembali terhadap proses yang ada. Ya, itu ya rekan-rekan. Jadi nanti kita bicarakan. Saya kasih contoh satu analisa nantinya, sehingga rekan-rekan bisa memahami cara melihat data. Ini juga salah satunya isu ya di operation itu, misalokasi material. Terkadang kalau kita di PAVNAF ya, di tambang batu bara, di KPC atau beberapa tambang batu bara yang lain itu ada PAVNAF, potential acid forming sama non acid forming. Jadi ada batuan-batuan tertentu yang harus dialokasikan ke dampingan-dampingan tertentu supaya bisa memaintain air asam tambang. Atau bisa juga misalokasi material ini terhadap quality, misalnya quality batu bara, quality grade-nya mineral gitu kan. Jadi kita bisa melakukan manajemen di dalam alokasi material itu tersebut. Kemudian excessive queuing dan delay event. Nah, jadi ada status-status ataupun queuing ataupun yang bisa kita suspek ini merupakan menjadi tidak efektifnya operasi, itu bisa ditekan dengan cara apa? Jadi tidak bisa langsung ditekan seperti itu aja. Jadi kita harus tahu nanti detail analisanya, behavior apa sih yang terjadi, sehingga kita bisa memberikan input ke para tim operation ataupun tim dispatcher lagi ya. Jadi kadang yang yang melakukan analisa itu bukan tim dispatcher, tapi kalau di beberapa perusahaan itu sudah memiliki continuous improvement ataupun business process improvement. Kemudian ini salah satu prematur tire. Jadi saat ini kondisi kita ada beberapa produk ya seperti Remax ataupun iTrack di tire ya. Untuk tire sensor itu udah bisa diinterfacing ke kita. Jadi connect datanya ke kita untuk dilakukan semacam analisa dan ujung-ujungnya berbicara preventif ya terhadap kerusakan ban. Harga ban itu cukup mahal. Pak Wahyu mungkin sempat cerita harga ban itu satunya itu kalau tipe 789 itu sekitar 300 sampai 400 juta kalau satu Innova baru. Kemudian excessive equipment idling, ini sama seperti delay tadi ya. Kemudian excessive fuel consumption, artinya excessive fuel consumption ini kita sebenarnya ada potensi di waktu-waktu tertentu, misalnya ketika unit diggernya rusak, ataupun di saat kondisi PA truk itu bagus, kita bisa langsung tahu sebenarnya kita itu kelebihan atau kekurangan truk untuk kita parkir. Ekspektasi ya, kalau kita bicara ekspektasi, sebenarnya nggak neko-neko sih. Ekspektasinya kalau saya mapping ada 3. Yang pertama adalah improve productivity, ya. Kemudian improve utilization, kemudian cost efficiency ya, ujungnya. Jadi improve productivity itu biasanya kita akan bicara spotting, loading, hanging, improve utilisasi itu delay idle, PA gitu kan. Ujungnya menambah cycle, jumlah cycle itu ada di sini nanti. Kemudian cost efficiency itu adalah maintenance cost dan fuel cost. Jadi operating cost di tambang itu yang paling tinggi adalah fuel, kemudian di maintenance itu adalah maintenance cost itu sendiri. Bisa jadi part dan segala macamnya. Jadi kalau kita lihat flow-nya, ya, ketika kondisi saat ini tanpa fleet management system, maka equipment, manpower, condition, jadi kita memanage condition juga itu dilakukan manual. Ya. Manual oleh siapa? Oleh para engineer, ataupun oleh para supervisor, ataupun pit superintendent, ataupun manajer yang melakukan inspeksi dan memberikan masukan pada saat mereka melakukan inspeksi ya. Tapi dengan fleet management system, di mana saya bilang tadi fleet management system ini punya fiturnya itu nanti akan dioptimalkan untuk mengarah ke ekspektasi ini ya, ketiga ekspektasi ini. Tetapi tidak hanya sampai di situ, karena kalau fitur saja yang diandalkan,
maka sebenarnya tidak akan bisa optimal. Karena apa? Ujung-ujungnya kan kita harus merubah ini nih. Equipment, behavior, kemudian manpower behavior, sama condition. Jadi yang paling penting berikutnya selain fitur adalah data. Data ini akan dianalisa dengan berbagai macam cara ya. Jadi kalau kita lihat saat ini itu ada dua posisi yang biasanya sangat prestis lah ya. Yang pertama adalah data analis dan sekarang itu ada data scientist. Nah, data scientist itu adalah profesi baru yang digunakan untuk melakukan analisis secara cepat dan dalam kumpulan data yang sangat masif ya, yang besar. Kemudian dari analisa ini nanti muncullah satu rekomendasi untuk dijadikan new strategi yang akan input lagi masuk ke sini. Itulah akan berlaku berputar terus dia. Seperti konsepnya PDCA ya. Ini adalah konsep dari ujung-ujungnya adalah operasi itu akan didrive oleh data sehingga kita bisa memunculkan value. Tetapi ini tidak akan bisa terjadi ketika kita tidak memiliki atau manpower yang ada, entah dispatcher, entah data analis ataupun fit engineering tidak memiliki skill dan kapabilitas untuk melakukan itu. Jadi akhirnya mereka nerima begitu saja ya. Ada dua konsep update optimisasi, ada konsep lock dan unlock. Konsep lock itu adalah di mana digger, kemudian ada beberapa truk, dan truk ini khusus atau di lock tidak bisa pindah ke digger B. Jadi kalau dia udah di A ya di A aja, keluar masuk A gitu kan. Kemudian kedampingan A tujuannya. Ini nggak akan bisa berubah kecuali dirubah oleh si dispatcher atau si operator sendiri. Operatornya maksudnya itu selingkuh, salah kamar ya, dengan sengaja dia salah kamar masuk ke digger B ya. Tapi secara sistem itu harusnya kalau sudah di set dia di lock di satu digger, maka dia nggak akan bisa kemana-mana. Assignment-nya tidak akan berubah. Kemudian yang kedua adalah unlock system. Unlock system ini adalah metode ini yang sebenarnya digadang-gadang sebagai field optimisasi ya. Ketika satu truk sebenarnya bisa mengarah ke digger A maupun digger B, ataupun satu truk ini bisa ke dampingan A, dampingan B. Demikian semuanya sampai 6 truk ini. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah ketika kita menggunakan unlock, di mana unlock itu bisa unlock ke digger dan unlock ke damping, dan kondisi damping ada yang jauh dan dekat, maka ini kan agak sedikit tricky ya. Kalau yang tadi kita tidak bisa melakukan optimalisasi karena memang tujuannya hanya ke situ-situ saja, tapi dengan kondisi unlock, dampingannya bisa kita buka ini untuk semua truk. Cuman nanti yang akan menjadi constraint adalah berapa BCM sih fit-nya di sini atau kapasitasnya. Jadi nanti kita bisa isi itu karena ini misal dampingan B ini cukup dekat. Kalau ini dekat, kalau nggak dioptimalkan jumlah BCM yang harus dipenuhi, itu semuanya bisa ke sini nih larinya. Sehingga apa? Secara kapasitas ini akan cepat habis. Jadi di dalam sistem dispatch itu akan di-input berapa kapasitasnya per shift, sehingga nanti si sistem akan mengassign hanya, misalnya saya kasih contoh ini 20.000 BCM kapasitasnya per shift, maka si sistem akan mengirimkan hanya 20.000 saja. Tapi akan mengirimkan ketika kondisi, karena ini tadi dekat, ketika kondisi kekurangan truk. Jadi kalau truk nggak kurang dan cukup, dia akan tetap mengarahkan ke dampingan A. Dampingan A misalnya kita setting menjadi unlimited gitu. Dia akan tetap aja ke sini. Tetapi ketika dia mulai kekurangan truk, entah produktivitinya rendah, drop sehingga spotting dan loading itu tinggi gitu kan, ataupun jarak memanjang gitu kan, karena ada pergeseran shuffle, maka di saat itulah sebenarnya sistem akan mengarahkan si truk itu ke dampingan B, tetapi dia nggak akan bisa melampaui dari kapasitas yang disetting. Kalau 20.000 ya akan stop di 20.000. Oke, untuk unlock sendiri sebenarnya ada 3 hal yang paling penting, hal yang paling mendasar ya, yang akan kita bicarakan beberapa slide ke belakang nanti. Yang pertama adalah digger priority level. Digger priority level ini akan dilakukan atau disetting secara manual oleh para dispatcher. Jadi
skill para dispatcher itu sangat dituntut agar bisa melakukan optimisasi dengan baik dan benar ya. Jadi kalau sembarangan pun ya salah. Jadi ketika kita melakukan set priority, yang akan kita jadikan acuan apa? Higher productivity atau more priority. Jadi ketika kita melihat productivity digger yang tinggi, maka itu adalah yang harus kita set menjadi lebih prioritas dibanding yang lainnya. Kemudian pada saat kita menemukan cycle time yang rendah, yang tinggi, maka dia akan menjadi less priority. Karena apa? Cycle time yang panjang itu akan membutuhkan truk yang banyak. Kalau kita set dia menjadi priority, maka sistem akan mengarahkan semuanya ke sana, ke digger tersebut. Kemudian yang kedua adalah desire coverage factor. Ini adalah menentukan berapa persen kapasitas truk yang mau kita alokasikan untuk digger-digger tertentu. Ya. Jadi setelah digger priority, maka kita akan bicara nanti desire coverage factor. Ini pun di set manual oleh para dispatcher. Yang ketiga adalah proportional fit. Proportional fit ini adalah hierarki mekanisme ya. Jadi kalau kita lihat proportional fit itu bisa yes dan no, tergantung dari hierarki atau hierarki apa yang mau kita pakai, mekanisme apa yang mau kita pakai untuk diterapkan di dalam optimisasi. Jadi hierarki ketika proportional fit yes, maka yang paling utama dilihat oleh sistem, digger-digger yang cycle time-nya pendek, maka itu akan dicukupi dulu oleh si sistem. Sedangkan cycle time yang panjang, dia akan low priority kan, atau jumlah truk yang didistribusikan ke sana nggak akan cukup banyak itu ketika kondisi kekurangan truk. Tapi kalau truknya di region tersebut cukup, maka dia akan tetap bagi semuanya sama. Tetapi begitu sudah mulai kurang jumlah truknya, entah kapasitas truknya berkurang karena tadi cycle time yang memanjang, maka si sistem akan melakukan intervensi di situ, maka dia akan fokus kepada digger-digger dengan cycle time yang pendek. Kemudian yang kedua, pertimbangan berikutnya adalah productivity. Productivity mana yang paling tinggi? Ketika cycle time ada yang sama, maka sistem akan melihat productivity mana yang paling tinggi, digger mana yang paling tinggi. Itu akan didistribusikan lebih banyak atau dicukupkan si kapasitas truknya di situ. Ketiga adalah priority. Ketika proportional fit ini digunakan yes, maka ketiga parameter ini akan mendrive persen coverage factor yang disetting. Nanti kita lihat ya, seperti apa sih contohnya. Kemudian proportional fit no. Pada saat no, maka yang dijadikan acuan pertama oleh sistem untuk menurunkan atau mendistribusikan kebutuhan truknya adalah priority yang disetting oleh si dispatcher tadi. Kemudian yang kedua adalah productivity, yang ketiga adalah cycle time. Jadi berkebalikan dari yang tadi. Kalau dia pakai proportional fit yes, maka cycle time yang di depan. Kalau dia no, maka priority yang di depan. Sama seperti tadi, kalau di sini, maka yang akan dikurangi itu satu persatu. Jadi 30% kapasitas itu pasti akan dikurangi oleh sistem. Jadi dia berlaku pada satu persatu digger. Nah, kalau yang pakai proportional fit yes, itu berlaku ke semua digger. Jadi semua akan dikurangi kapasitasnya secara proporsional. Tetapi kalau yang no, kalau digger yang paling low priority itu adalah kita set priority 5, maka yang 5 ini akan dihabiskan sampai 0 nanti coverage faktornya atau kapasitasnya, sehingga dia nggak akan dikirimkan dan si digger tersebut akan menjadi unused, tidak digunakan. Nah, kira-kira begini kalau saya mau kasih gambaran. Ini adalah informasi yang kita dapat di dispatch aplikasi. Yang kiri ini adalah namanya main grafik. Main grafik ini terdiri dari call point, ya. Call point yang kuning-kuning, yang hijau-hijau ini ada dampingan, gitu kan. Kemudian ada yang kuning-kuning bergaris-garis ini adalah reassignment point. Kemudian yang biru ini adalah digger posisi. Di mana truknya itu nanti akan bergerak per 5 detik atau per 2 detik gitu kan. Secara real time seperti kita ini mesin Gojek ataupun Grab ya. Sehingga kita tahu sebenarnya unit mana saja, seperti contoh yang merah ini dalam status bermuatan, sedangkan yang kuning itu statusnya kosongan. Jadi kita tahu tuh, pun nanti ketika mau masuk loading point, apakah kita tetap
mau tetap mengarahkan dia ke shovel A atau mau kita intervensi, kita arahkan ke shovel B atau shovel yang lain. Ini yang saya ceritakan tadi, ini adalah shovel prior form ya. Ini yang tools yang digunakan oleh para dispatcher yang saya bilang tadi harus punya tingkat kemampuan yang cukup tinggi untuk menentukan. Yang pertama adalah priority. Jadi priority ini akan diset berdasarkan ton per hour ataupun productivity ya. Productivity mana yang paling tinggi, maka itulah akan mendapat priority yang paling tinggi juga. Berdasarkan konsepnya dispatch. Tapi nanti akan ada tarik-menarik dari operation. Kadang-kadang ada digger-digger yang cukup produktif, ada digger-digger yang nggak produktif, misalnya gali lumpur dan harus cepat habis, ataupun gali floor yang sedikit keras, tetapi dia harus cepat ditunggu base bawah penggaliannya itu untuk di blasting, maka dia menjadi priority. Jadi kita si dispatcher harus bisa mematchkan itu kebutuhannya optimisasi kita dan kebutuhannya operation. Makanya saya bilang tadi, seorang dispatcher itu harus punya analytic thinking yang cukup baik sehingga mereka bisa melakukan keputusan secara cepat gitu. Kemudian berikutnya yang disetting tadi berikutnya adalah coverage factor. Ini adalah coverage factor. Jadi kalau kita lihat di sini semuanya di set 100 semua, artinya kita akan minta semua digger ini dicukupkan kapasitasnya. Tapi ketika kapasitas truknya nggak cukup, maka nanti di sini nih actual coverage factor ya yang saya ingkarin ini nanti akan dikurangi oleh sistem. Dia nggak 100, dengan kebutuhan truk yang saat ini, maka sebenarnya harus ada digger-digger yang diturunkan coverage factornya, maka sistem akan melakukan penurunan. Penurunannya seperti tadi ya, tergantung dari kita gunakan ini ada proportional fit-nya bisa yes atau no. Pertimbangannya seperti yang saya bilang ini tadi ya, hierarkinya. Kemudian nanti di haul road ini juga aplikasi yang ada atau interface yang ada di dispatcher. Di sini adalah kita bisa tahu truk-truk mana saja sebenarnya yang sedang mengarah ke dampingan dan mengarah ke loading point dan seberapa dekat dia. Seberapa dekat tadi artinya kita bisa lihat nanti dari main grafik ataupun kita bisa klik kanan di sini melihat dia berapa lama lagi tiba di tujuannya. Jadi setiap ini kita bisa klik untuk mendapatkan informasi. Klik kanan itu akan muncul detail informasinya si truk tersebut. Kemudian ini adalah truk-truk yang ada di line queuing ya, yang ada di loading point yang sedang antri. Yang putih-putih ini adalah yang sedang loading. Ya. Jadi yang biru-biru ini yang sedang queuing, yang putih itu yang sedang loading, sedang di loading. Ini adalah technical guidance ya, technical guidance untuk unlock yang kita set up, yang kita develop. Yang pertama dari sisi konfigurasi, ya, kemudian dari sisi tahap-tahap untuk kita melakukan atau merunning secara unlock. Yang pertama adalah supervisor atau dispatcher harus mengidentifikasi alokasi digger yang dapat dikelompokkan ke dalam satu region. Jadi untuk mengoptimalkan unlock dalam satu region itu nggak bisa hanya satu digger saja. Jadi harus lebih dari satu digger sehingga truk itu nanti bisa beralih tujuan diggernya dari digger A ke digger B. Tapi kalau dia tadi per satu region itu satu digger, maka truk itu nggak akan bisa dia loncat ke region yang lain. Itu sama seperti di lock juga sebenarnya, meskipun statusnya status unlock ya. Kemudian yang kedua, para dispatcher harus memastikan ini nih, informasi loading point condition, keras atau tidak, loading point-nya amblas atau tidak, loading point-nya tidak menerima truk tipe tertentu misalnya. Seperti di KPC itu kan kita itu multi type ya, jadi multi fleet, diggernya macam-macam, tipenya, truknya macam-macam, yang terkadang ada di truk tertentu nggak bisa loading di truk tertentu, atau sebaliknya, itu menjadi satu constraint untuk melakukan optimisasi. Kemudian supervisor atau dispatcher melakukan negosiasi ke operation, apakah ada truk-truk atau digger-digger yang tidak menerima truk dengan tipe tertentu,
Tetapi dalam melakukan optimisasi nggak bisa semuanya kita ikuti ya. Jadi kita memang harus melakukan negosiasi di mana setidaknya ada 2-3 truk yang bisa kita sisipkan di situ sehingga untuk melakukan flexibility di dalam assignment tersebut. Jadi kalau semuanya truknya beda-beda, ini hanya misalnya ada 3.600 hanya bisa Euclid H4,5 misalnya kan. Kemudian si 996 itu hanya bisa CAT 789. Maka ketika dia di set dengan tipe tertentu, maka dari truknya si 996 itu nggak akan bisa nge-cross ke 3.600. Jadi yang kita butuhkan adalah flexibility. Jadi masing-masing itu harus ada disisipkan untuk menutupi ketika ada kekurangan truk. Kemudian melakukan koordinasi dengan operation ataupun engineering terhadap digger-digger yang low priority. Jadi digger-digger yang low priority itu akan kita set nanti di dalam software prior form tadi, di set priority-nya paling rendah. Seperti apa nanti kita lihat next-nya. Kemudian membuat auto reassignment beacon maksimal 2 titik pada setiap jalur. Jadi assignment point untuk pada fleet management system itu dilakukan di 2 tempat. Yang pertama adalah di dampingan. Jadi setelah dampingan, maka si sistem akan melakukan auto assignment ke digger. Tetapi ketika di tengah jalan, di titik yang kita buat titik reassignment point, ataunya titik mentugaskan kembali, maka si sistem akan menghitung lagi, benar nggak si truk tersebut harus ke digger yang tujuannya sama seperti di damping tadi, atau harus dirubah. Ketika harus dirubah, maka sistem akan merubah tujuan dari truk tersebut ke digger-digger yang lain. Di mana nanti jarak beacon reassignment itu terhadap simpangan, karena kita tahu begitu lepas simpangan itu nggak akan bisa diubah kemana-mana lagi, maka biasanya kita akan letakkan beacon reassignment point itu 200 meter sebelum simpangan pembagi loading point. Kemudian seperti tadi saya bilang tadi, yang menjadi pertimbangan untuk meletakkan priority itu adalah ton per hours atau productivity ini. Kemudian, ini tadi mekanisme yang perlu kita perlihatkan ke ke rekan-rekan ya, untuk dijadikan acuan. Ketika ada 1, 2, 3 region, di mana satu region itu terdiri dari 3, 2, dan 4 digger. Ketika kita mendapati informasi bahwa B3004 misalnya, itu adalah low priority, kemudian berikutnya adalah B2004, itu adalah priority kedua, artinya apa? Ketika kita kekurangan truk, maka digger-digger tersebutlah yang akan diparkir duluan atau di standby-kan duluan. Maka ketika kita melakukan setting priority, untuk yang 3004 itu kita akan setting di priority-nya 5. Sedangkan yang 2004 di priority-nya 4, sesuai tadi. Ini adalah priority pertama yang parkir, ini adalah priority kedua yang parkir. Sehingga ketika kekurangan truk, 2 inilah yang akan jadi korban duluan. Berikutnya yang mana yang akan dijadikan korban oleh sistem ketika kita menggunakan proportional fit-nya no tadi. Proportional fit-nya no kan dia akan menggunakan priority sebagai pertimbangan awal. Ketika P5 dan P4 ini sudah di standby-kan dan masuk kekurangan truk, maka kalau kita lihat di sini P3 inilah yang akan diparkir berikutnya 3002 atau Bravo 3002. Kemudian peningkatan desired coverage factor. Jadi desired coverage factor ini sebenarnya tidak ada yang pasti ya. Artinya nggak mesti ini 100%, nggak mesti juga 80%, nggak mesti juga 70%, tergantung dari kondisinya. Ketika kita mendapati informasi ada di kondisi-kondisi yang abnormal, entah dia sempit, materialnya gali timbun, material soft, ya kan, perlu di feeding dozer, maka kita harus kurangi si desired coverage faktornya supaya kita tidak mengharapkan di kondisi-kondisi loading point yang abnormal tersebut disupport full, karena jujur saja pada saat kita mendapati loading point yang jelek, kita tidak tahu kapan si digger tersebut harus melakukan pergeseran, perpindahan, perbaikan. Sehingga apa? Kalau kita harapkan kita set dia menjadi 100%, maka ketika dia melakukan pergeseran dan pergeserannya akan sering terjadi queuing di situ. Jadi makanya kita akan set si coverage factor pada digger-digger yang abnormal tersebut dengan coverage factor yang lebih rendah dari 100. Bagaimana caranya? Kita akan lakukan kayak trial and error ya. Entah per 5% kita turunkan,
Begitu kita turunkan 5%, seperti apa kondisinya? Oh, masih lumayan tinggi antriannya, maka kita turunkan lagi 5% berikutnya. Sampai nanti kita dapetin kondisinya udah mulai normal. Jadi semua acuan yang kita buat itu akan terlihat nanti dari hasil dari queuing, hanging ataupun usage-nya atau UA-nya. Jadi itu adalah pertimbangan utama. Ketika UA-nya bagus, hanging-nya bagus, maka tetap aja dengan settingan seperti sebelumnya. Tapi begitu sudah UA-nya turun, hanging-nya naik, maka itu saatnya kita harus melakukan perubahan di situ. Berapa ini? Udah 5.15, saya skip aja. Oke, tiga inilah yang saya bilang tadi, yang menjadi pertimbangan kita dalam menentukan fleet tersebut sudah optimal atau belum. Jadi ini ada semacam mapping fleet optimisasi strategi ya. Ketika yang kita mau itu kan adalah productivity-nya tinggi, maka UA-nya tinggi, hanging time-nya rendah. Jadi kalau kita lihat di sini, semakin ke kanan itu maka productivity-nya semakin tinggi, semakin ke atas maka UA-nya semakin tinggi, semakin dia merah maka hanging-nya makin tinggi. Artinya apa? Kalau kita lihat posisi eskavator 2028, ketika si productivity-nya tinggi, hanging-nya tinggi, sebenarnya begitu kita bisa memanfaatkan atau menurunkan hanging, si UA-nya kan lebih naik, lebih meningkat lagi dibanding posisi yang saat ini. Ini gambaran yang biar mudah kita memahaminya ya. Jadi ketika digger tadi dengan productivity tinggi, yang kita harapkan UA-nya setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya itu tapi tetap harus kita lihat hanging-nya harus rendah, si queuing-nya pun harus masuk dalam target plan kita. Misalnya si queuing itu 120 detik per load, maka itu yang jadi baseline kita. Nggak boleh nanti queuing-nya sampai di 180 meskipun hanging-nya rendah. Maka sebenarnya kita sudah memberi kontribusi queuing yang cukup tinggi di digger tersebut. Kemudian kalau kita lihat productivity ya, kita melihat biasanya orang kan lihat kalau pakai FMS itu productivity-nya harus tinggi nih. Jadi kita bagi dulu nih productivity. Productivity itu ada yang merupakan operation effort sama dispatcher effort. Operation effort itu apa? Spotting, KPI-nya adalah spotting time sama loading time, ya, parameter yang dijadikan acuan. Ketika spotting time-nya rendah, loading time-nya rendah, maka potensi secara productivity dia tinggi. Tetapi ketika spotting tinggi, loading time-nya tinggi, maka productivity itu nggak akan tercapai. Meskipun orang bilang ini udah pakai dispatch ini, harusnya productivity-nya tinggi. Karena apa? Dari aspek dispatch, yang menjadi effort bagi para dispatcher hanya di hanging time-nya saja. Ketika ini bersinergi semuanya, spotting rendah, loading time rendah, hanging time rendah, maka optimalisasi productivity itu bisa tercapai. Tapi kalau hanging-nya rendah, spotting-nya tinggi, loading-nya tinggi, artinya itu nggak akan memberikan kontribusi productivity yang cukup optimal. Tapi kalau kita mau bagi, ini responsible-nya siapa sih? Ya kan? Kalau kita lihat di sini tadi, spotting dan loading itu merupakan responsible-nya operation. Ya. Kenapa? Dia harus memanage ini sebenarnya. Loading point-nya harus di-manage, ya. Baik pun lebar, kemudian kondisi loading point-nya, yang kalau kondisi loading point-nya grunjel ya, maksudnya itu nggak pernah di-scrub oleh dozer ya pasti akan ondulasi kan. Ondulasi itu akan menyebabkan spotting time akan menjadi tinggi. Jadi hal-hal yang seperti itu harus benar-benar bisa dipastikan oleh para supervisor ataupun foreman operation ya, foreman-nya pit untuk memastikan semua kondisi loading point-nya standar. Kemudian kondisi mechanical digger, nah ini kita anggap ini menjadi responsible-nya si mekanik. Tapi yang nggak kalah pentingnya adalah operator skill. Bagaimana kita mengidentifikasi operator-operator yang memiliki skill bagus. Jadi skill operator itu nggak sembarangan kita setting. Jadi harus ada tingkatan. Biasanya kita lakukan itu semacam matrik ya. Untuk naik ke digger D atau tipe yang lebih besar, maka dia harus melalui atau pernah menjadi operator dengan tipe yang lebih kecil dengan masa kerja sekian, dan itu pun ditunjukkan nggak sembarangan semuanya. Itu bukan settingan sembarangan ya untuk melakukan assignment operator terhadap digger-digger tertentu, apalagi dengan digger-digger yang kondisinya cukup
besar tuntutan produktivitinya. Kalau di KPC itu ada 9.800 liber, itu nggak sembarangan itu operatornya. Kalau nggak itu bisa drop produktivitinya. Tapi yang paling penting adalah semua operation effort, dispatcher effort ini harus didukung oleh ini nih, technical effort. Jadi engineering itu benar-benar harus memahami kondisi dan melakukan koordinasi sehingga semua plan itu harus dibuat seideal mungkin. Harus dibuat seideal mungkin. Memang misalnya gini, ada digger yang secara space ya atau interburdennya itu cuman jaraknya 30 meter gitu. Sedangkan kita mau merunning ini 9.800 yang harusnya 60 meter space-nya. Kalau si technical-nya nggak benar-benar bisa menghitung itu, ujung-ujungnya bisa aja dia taruh sembarangan. Oh, pokoknya 9.800 liber itu harus menggali di space 30. Padahal kan harusnya yang dilakukan adalah bagaimana menyiapkan, kalau di batu bara ya, bagaimana menyiapkan floor secepat mungkin supaya nanti 9.800 itu bisa leluasa mencapai loading point standarnya dengan lebar 60 meter. Kalau dia paksakan begitu ya jangan harapkan juga, itu bukan salahnya operation juga dan bukan salahnya si dispatcher juga ketika productivity itu turun. Nah, ini standar loading point ya, dihitung aja nanti berdasarkan spek dari equipment yang ada ya. Ya, lihat aja dari turning radius sehingga kita bisa menghitung nanti standar lebar loading point-nya harus berapa terhadap tipe-tipe tertentu. Ini contohnya adalah HD785 di mana turning radiusnya itu 10 meter, maka kita bisa hitung berapa minimum. Kemudian tinggi bench. Kenapa tinggi bench ini sangat penting? Tinggi bench itu best practice-nya adalah setinggi ducktail-nya ini. Ya, ducktail-nya ini. Kenapa? Karena kita harapkan bucket ini bisa mengisi penuh. Jadi kalau ducktail itu 4 meter, ya kita harus setting loading point itu tinggi bench-nya 4 meter. Kalau enggak, bucket fill faktornya pasti drop ini untuk si para digger-diggernya. Akhirnya apa? Untuk mengisi payload target, maka dia butuh tambahan satu pas lagi. Satu pas lagi, maka akan menambah loading time. Saat penambahan satu loading time ke satu pas lagi atau loading time yang tinggi, maka dia akan mempengaruhi dari productivity. Nah, kayak gitu tuh urutannya. Kemudian metode nanti silakan lihat banyak referensi metode yang bisa diterapkan di tambang. Nah, yang terakhir ya, ini adalah analisis. Jadi dari data yang di-profile oleh FMS tadi ya, bukan hanya dilihat oke, hasilnya sekian, tapi ketika kita menjumpai hasil yang tidak memuaskan, maka datanya harus kita ambil dan kita lakukan analisa. Ya. Kenapa? Kalau tanpa analisa kita nggak akan bisa memperbaiki proses berikutnya. Tujuannya adalah bagaimana data tadi bisa memberikan informasi dan ujungnya kita olah sehingga kita bisa memberikan satu rekomendasi. Ini contoh analisa yang yang pernah kami buat ya. Kombinasi truk dan digger sebenarnya kan kita punya acuan ya. Punya acuan kalau misalnya 3.600 itu cocoknya dengan 785 misalnya cap. Maka harusnya dengan acuan itu kita bisa katakan, oh kita akan beli ini 785 karena sandingannya adalah 3.600. Tetapi ketika kondisi perusahaan kita itu multi equipment, maka kita mau nggak mau harus mengidentifikasi sebenarnya. Sebenarnya setiap tipe digger itu sesuai dengan tipe yang mana. Jadi kalau kita melihat dari ideal loading itu atau ideal bucket pass itu idealnya adalah 4 sampai 6. Kalau sudah lebih dari itu, biasanya itu akan kecenderungan lebih lebih tidak ekonomis ya. Kenapa? Karena bisa jadi dari sisi fuel ataupun dari sisi preparasi loading point yang dimana apakah kita mampu, misalnya contoh ya, kalau lihat di situ PC 2000 itu meloading 789 sampai 10 pas. Apakah memungkinkan si PC 2000 ini untuk tidak berpindah ketika meloading 10 pas itu? Artinya disitulah pertimbangan kita secara operasional. Jadi kalau kita lihat dari best practice yang ada saat ini, yang ideal itu bucket pass itu untuk per truk ya, per truk itu kombinasinya itu 4 sampai 6 pas. Ketika kita dapat jumlah pas, maka sebenarnya kita bisa menghitung di tipe-tipe truk mana sih yang sebenarnya bisa menghasilkan productivity yang tinggi. Misalnya kalau kita lihat di sini
Kalau 3.600 itu tingginya productivity itu ketika dia bertemu CAT 789. Atau 3.600 dia akan tinggi yang softball ya. Ini kan beku. Yang 3.600S dia akan tinggi ketika ketemu di truk tipe apa? Dia akan tinggi ketika bertemu CAT 777 sama 785-7 misalnya Komatsu. PC 2000 begitu juga, kemudian PC 4000. Tapi ini semacam plan ya, plan. Kita bisa menggunakan data data dari FMS itu untuk kita lakukan analisa. Ini salah satu contoh yang kita analisa. Kalau tadi itu kan analisa dari spek ya. Ini adalah analisa payload, kemudian rata-rata bucket tons per bucket yang dari beberapa tipe dan kombinasi tertentu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada misalnya 3.600 shovel ketika mengisi CAT 785C, kemudian 785 HD, ketika kita lihat bucket rata-rata bucket per pasnya ya, ton per pasnya itu di 33, tapi mendapatkan rata-rata payload di 126 dan 133, di mana kalau kita lihat di sini secara target perusahaannya di 140. Artinya masih ada yang perlu dioptimalkan di sini. Karena memang masih ada varian terhadap target. Ini baru 126, ini baru 133. Kemudian demikian juga untuk yang PC 2000. PC 2000 kalau kita lihat dari sisi dari sisi pencapaian payloadnya baru di 81 dan 69 untuk tipe-tipe tertentu. Tapi ketika ketemu di 785 dia 125. Maka kalau kita lihat, kita akan melihat variansinya berapa sih, berapa persen variannya terhadap target. Kalau kita lihat di PC 2000 kombinasi terhadap 777, baik D maupun E, sebenarnya ini masih ada yang harus dioptimalkan karena targetnya di 95 ton. Nah, kondisi-kondisi seperti ini. Jadi ketika melihat payload yang rendah, kita harus breakdown semuanya ini. Kita mau tahu tipe apa yang rendah, kemudian tipe apa diggernya, tipe apa, kemudian dikombinasi dengan apa sih dia rendah. Kalau begini kan bisa kita lihat ini 81, ini 69. Artinya ketika dia ketemu 777D, secara payload dia lebih tinggi, sekitar 10 ton. Ya kan? Atau 12 ton. Maka ini menjadi pertimbangan kita untuk melakukan shovel alokasi dan teralokasi. Kemudian kalau kita lihat dari rata-rata bucket per pasnya, rata-rata ton per pasnya, kalau kita lihat yang akan kita nilai adalah bucket fill factor. Kalau kita lihat bucket fill factornya aktual dibagi dengan size ya, ton plan-nya itu masih berada di 75, ada yang 63, 73. Artinya ketika kita melihat payload productivity, kita bisa melihat sebenarnya penyebabnya apa? Bucket fill factornya kah? Atau kalau sifatnya kondisi loading point, maka itu harus dilakukan observasi. Jadi apa yang sudah kita analisa, kita validasi terhadap kondisi lapangan. Nah, ini salah satu merupakan data aktual ya, ketika kita melihat tadi yang mix and match-nya digger dan truk, ini merupakan data aktual. Jadi ketika CAT 3600 EF 3600 dikombin dengan 785C CAT, maka sebenarnya yang terbaik itu dia dikombinasikan terhadap CAT 785C, karena secara productivity dia memberi kontribusi 1230, sedangkan kalau dia dikombinasikan dengan HD 785 cuma di 1165. Strategi-strategi seperti ini yang harus dimiliki oleh para engineering nanti atau para technical ya, untuk menentukan mana digger dan mana truk-truk yang memang benar-benar match, dibuktikan dari data. Kemudian material begitu juga. Kita bisa juga melakukan identifikasi. Kalau kita lihat per tiap-tiap tipe, kemudian kita bisa lihat secara secara productivity gitu kan, terhadap tipe-tipe material tertentu. Sebenarnya digger tertentu itu misalnya PC 2000. PC 2000 itu productivity-nya akan tinggi ketika dia bertemu dengan tipe materialnya OB. Kemudian dry redisturb. Kenapa? Karena productivity-nya memang lebih tinggi dibanding ketika dia berada di material-material yang lain. Sama juga dengan 3.600. Sama juga dengan PC 2000, PC 4000 gitu kan. Jadi analisa-analisa yang seperti itu yang perlu kita kembangkan di metode-metode pembelajaran kita di kampus sebenarnya Pak Kanjari. Jadi
analisa-analisa gini cukup penting, diberikan data, kemudian mereka analisa, gitu kan, kira-kira rekomendasinya apa. Kemudian ini payload distribusi, di mana kita bisa sebenarnya melihat apa sih yang masih kurang di dalam operasi kita itu. Ya. Kurang itu dalam artian, sebenarnya kalau kita bagi menjadi 3 bagian, ada kondisi dari data recordnya dispatch yang payloadnya 0. Artinya ada potensi dia loss communication ataupun connecting issue antara dispatch dengan interface, ataupun memang interface-nya sendiri yang bermasalah atau sensornya. Kemudian yang seperti ini bisa menjadi salah satu temuan kita yang harus kita sampaikan ke para operation. Jadi semua hasil analisa dan hasil rekomendasi itu harus dikomunikasikan. Itu sebenarnya fungsi FMS secara keseluruhan. Jadi bukan hanya fitur saja yang bekerja, tapi kita harus bisa memastikan semua yang kita analisa data itu harus disampaikan, kemudian dilakukan oleh operation. Ini kalau kita lihat nih behavior-nya bucket pass ya. Pada saat pas pertama, pas kedua, pas ketiga, pas keempat, sampai pas ke-9, pas ke-8, sorry. Ini secara tonase itu semakin turun. Jadi pas pertama dia masih bisa tuh bucket fill faktornya tinggi itu kan, 53 ton misalnya. Tapi pas kedua, pas ketiga, pas keempat dan berikutnya itu turun. Jadi kalau kita lihat bucket fill faktor itu artinya hanya di pas pertama aja yang bagus. 107% bucket fill faktor. Berikutnya cuma 50%. Artinya ini harus yang dijadikan nilai atau value tadi, yang kalau kita data driven berdasarkan value yang kita berikan berdasarkan data itu akan kita sampaikan ke operation agar bisa diimprove. Ini bagian-bagian analisa yang ujungnya bisa kita improve nanti. Demikian mungkin Pak Manteri. Udah 1 jam. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya, baik, terima kasih Pak Wak. Teman-teman mungkin ada pertanyaan. Terima kasih untuk pemaparannya. Siap-siap. Pak Wahyu masih join ya? Ya, masih. Masih, oke. Ini ilmu yang bermanfaat, Pak. Iya, saya kalau ini diterapkan. betul. Pak, saya boleh tanya nggak? Monggo. Oke. Pengaturannya ini kan kompleks banget ya, unlock sama lock gitu. Terus kemudian kita bagi region-nya gitu ya, satu region kemudian atau multiple region gitu istilahnya. Terus ini, bagaimana kalau misalkan ini ya PIT kita itu masih PIT yang masih baru gitu, Pak. Jadi masih belum jelas gitu ya pembagiannya gitu. Apakah yang seperti itu tuh baiknya kita pakai sistem lock dulu gitu ya? Artinya masih gini, bayangkan kalau kita punya PIT yang baru dibuka gitu ya, Pak ya. Terus langsung kita kasih 5 digger gitu. Tapi kan istilahnya itu jalan dampingnya masih cuma 1 itu gitu ya. Terus kemudian mungkin jarak antar diggernya juga masih terlalu dekat gitu. Kira-kira yang seperti itu tuh kalau kita pakai unlock kan agak ini ya. Susah untuk membagi region-nya gitu ya, Pak ya. Beda kalau misalkan PIT-nya itu sudah Luas ya. Luas. Nah, betul, sudah luas gitu. Kalau menurut Wak gimana itu? Sebenarnya semuanya pilihan. Sebenarnya kan gini, pada saat kita bicara jumlah digger di dalam satu area yang mungkin tidak terlalu besar, maka yang sebenarnya menjadi acuan berikutnya adalah tujuan dampingannya berbeda atau enggak. Kalau tujuan dampingannya berbeda, maka memang baiknya dia itu dasar untuk memisahkan region, Pak Mas Pandari. Jadi kalau tujuan dampingnya sama, cuma 1 dampingan nih, kemudian diggernya ada 5, bisa nggak? Kedua-duanya bisa dilakukan, mau lock bisa, mau unlock bisa. Kenapa? Karena kita tahu nih, slow down itu bisa terjadi kapan saja ya. Slow down itu artinya operator melakukan perlambatan, ataupun karena kondisi yang membuat dia lambat, ataupun karena kondisi dampingan yang membuat dia lambat. Biasanya itu akan terjadi keterlambatan untuk si truk tiba loading point kan. Kalau kita lakukan lock, maka tidak ada opportunity untuk melakukan optimasi truk-truk tertentu yang bisa mengisi sebenarnya ke situ. Kan sebenarnya di dalam 5 digger itu kan ada saatnya truknya yang lambat ataupun si diggernya yang melakukan perbaikan kan. Ketika ada digger yang sedang melakukan perbaikan, tetapi di satu sisi si truk digger yang lain itu lambat dan kita lakukan lock, maka yang tadi di lock terhadap digger yang tadi melakukan perbaikan akan numpuk aja di loading point.
Padahal dia masih bisa dilakukan opportunity untuk pindah ke digger yang truknya tadi terlambat. Itu sih, dua-duanya bisa dilakukan, tapi untuk melakukan optimalisasi tetap kita akan rekomendasikan untuk di Iya, unlock, mungkin apalagi tipe digger dan tipe truknya sama, apalagi perusahaan baru kan begitu tuh. Ya, betul, betul. Kalau sama kan nggak ada constraint di situ. Hmm. jadi kalau perspektif operation ya, saya lebih cenderung ke unlock, Pak. Cuma memang FMS Iya, Pak. Pak Wahyu. usually mungkin Pak, mungkin apa kayak call point-nya ya, Pak Is ya. Jadi Iya. kayak itunya diperkecil supaya dia nggak bingung truknya. Hmm. Tadi kan ada yang matriksnya Pak Iswanto ya. Kita pasti kan semua digger kan ada parameter productivity-nya, apanya. Nanti bisa kita jadi prioritasnya. Itu mungkin yang menjawab tadi Pak Fande. Jadi meskipun dia one way ya, jalannya itu satu jalur. Nah, tapi kan pasti ada persimpangan menuju loading point. Nah, dan digger itu juga performanya beda-beda kan. Ada yang secara productivity bagus, ada yang bermasalah loading point-nya. Nah, itulah yang kita jadikan prioritas. Kasih cenderung tetap unlock. Terus kayak yang ini ya, ada kuning-kuning ya, call point-nya ini yang diperkecil kalau dia berdekatan, Pak Van. Itu sih. Iya, iya, iya. Kalau baiknya gini Mas Fateri, kalau memang tidak ada constraint di tipe digger atau tipe truk, harusnya bisa dilakukan unlock. Unlock ya. Kecuali KPC ya, KPC itu aduh. Kalau udah diggernya aja 3, satu region lagi. Iya. Iya, iya, iya. Sedikit Betul, betul. Ini menarik sekali ya. Sepertinya yang kayak gini nih belum ada ya. Saya nggak tahu ya. Ini kan lebih ke ini ya, kajian produktivitas gitu ya, kurang lebihnya gitu ya. Jadi yang barusan saya dengarkan ini kan baru banget gitu ya, Pak ya. Silakan jika ada yang bertanya kali. Ya, oh ya. Silakan teman-teman mungkin sambil menunggu pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Oke, masuk siapa nih? Zafira ya? Ya, Oke, Zafira silakan. ya Pak, permisi izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zafira. Saya pernah sedikit membaca ya Pak perbandingannya produktivitas eksavator antara perhitungan pengamatan langsung dengan sistem Dispek-Minfo. Nah, dari data itu tertera kalau produktivitas eksavator itu berdasarkan perhitungan pengamatan langsung lebih besar dibandingkan produktivitas sistem Dispek-nya. Nah, kalau produktivitas lebih kecil, apakah nilai produktivitas dari sistem Dispek itu akan tetap digunakan ya Pak ya? Apakah menggunakan Dispek itu tetap diperlukan gitu? Juga perhitungan apa yang membuat hasil dari perhitungan Dispek ini lebih kecil dibandingkan perhitungan pengamatan langsung? Terima kasih. Ya, ada beberapa memang kalau kita lakukan observasi perbedaan gitu kan. Yang pertama adalah perbedaan dari penentuan dia mulai spotting ya. Mulai spotting itu kan kalau saya nggak tahu kalau kita mengacu ke cycle ya. Sorry, saya geser dulu. Biar kita detailkan cycle-nya. Nah, cycle ini kalau kita mengacu ke dispatch ya, apa yang kita punya saat ini, starting spotting itu ada dua kondisi. Yang pertama adalah ketika digger itu kosong, ya. Ketika digger kosong itu kan artinya si truknya itu akan dihitung menjadi start spotting ketika truknya tiba, status tiba ya. Tiba itu kapan? Tiba itu ketika dua kondisinya. Yang pertama, si truk itu memasuki beacon. Nah, ini kalau saya kembali lagi sini. Sorry, ini bolak-baliknya. Nah, ini yang biru-biru ini kan adalah beacon-nya Sofol ya. Ketika truk itu sudah menyentuh, ini adalah beacon virtual, menyentuh area biru ini, kemudian Pak Is mungkin kalau kemarin ada lupa beacon tuh kayak Radius itu ya, Pak? semu ya, radius semu. Oh, radius. Ya, nanti untuk memudahkan pencatatan truknya sudah masuk ke loading point atau belum itu. Jadi dia virtual beacon, jadi virtual virtual area lah, yang dimana dia akan menangkap satu unit itu tiba ketika dia udah menyentuh dari titik itu, ya, area biru tersebut, ya,
area biru ini, atau yang kedua kecepatannya di bawah 4 km per jam. Nanti kita tinggal lihat konfigurasinya dia setting berapa. Jadi dua kondisi itu harus dipenuhi. Jadi agak memang sedikit berbeda ketika kita melakukan observasi di titik mana sebenarnya pada saat itu kita katakan dia menjadi tiba. Yang kedua, pada saat proses loading sendiri kan putusnya spotting itu ketika truk itu diisi kan. Diisi itu kan harus ada di dalam sistem dispatch itu kan harus ada triggernya. Jadi trigger yang digunakan oleh dispatch ketika mulainya loading itu akan ada muncul event beeper. Jadi si sensor truk itu akan membaca tonase yang ditimbang, kemudian dia akan mengirimkan data tersebut ke interface. Interface itu akan mengirimkan nanti ke dispatch, ke sistem kita. Itulah mulai dihitung sebagai mulai muatnya, starting muatnya atau first loading. Ya. Itu pun agak sedikit berbeda. Kalau rekan-rekan mungkin melakukan observasi, satu tadi kan sudah ada tuh kalau kita bicara spotting ya. Spotting itu dia nyampe atau tiba, kemudian nanti ada lagi itu deviasi di penentuan muat pertamanya atau first load-nya. Itu ada perbedaan. Nanti ada lagi di full. Di full-nya itu kan full itu kan bukan sama seperti tadi. Full itu dikatakan full ketika memang sudah material yang tadi ya, yang tadi tumpah itu sudah dibaca dan si truknya udah keluar. Ada dua kondisi. Yang pertama kita menggunakan juga sistem sistem beacon-nya itu, beacon virtualnya tadi. Begitu dia keluar dia akan men-trigger sebagai full, atau kalau di KPS itu menggunakan full press button. Jadi operator sendiri yang menekan dari kabinnya operator untuk menentukan oh ini udah full. Jadi deviasi-deviasi itu seperti itu Zara yang membuat perbedaan. Persepsi ya jadinya kan. Beda pengambilan ya. Zafira ada feedback, silakan. Iya Pak, berarti dalam sistem dispatch Minfo-nya ini ikut memperhitungkan waktu hambatannya ya Pak, spotting time-nya dari excavator itu ya Pak. Kayak dari manever alatnya, menunggu alat datangnya itu juga masuk ya Pak ya? Menunggu alat. Ya, waktu menunggu alat angkut datang itu juga masuk berarti. Oh enggak, dia dimasukkan sebagai hanging. Jadi ketika tidak ada truk yang sedang ketika tidak ada truk yang tiba di loading point, artinya loading point kosong, dia akan katakan secara status si diggernya itu sedang hanging, sedang menunggu. Tapi begitu tiba dia mulai menghitung start spottingnya. Spotting time ya Pak ya? Iya, tuh. Tiba itu juga kan bisa subjektif kan, Zafira. Waktu kita melakukan observasi di mana kita katakan dia menjadi tiba? Apakah 100 meter dari shovel ataupun 30 meter? Ya, trigger itu yang kita tidak bisa lakukan secara subjektif karena kan di dalam sistem itu ada triggernya. Ketika GPS, ini bicara nanti GPS dan akurasi dari sinyal tersebut gitu kan yang akan men-trigger dia menjadi tiba. Jadi ini saya tambahkan Zafira, kebetulan saya juga pernah pengamatan CIA project ini ya. Iya. Productivity R 9800 ya. Memang idealnya ketika pengamatan ini kita minta radius beacon-nya. Kan beacon-nya itu ada koordinatnya ya, Pak Is ya. Betul ya. Ya, nanti setelah di lapangan dipasang patoknya. Jadi nanti kita pencatatannya minimal mendekati. Jadi ketika truk datang ke sana, itu ketika tidak ada truk yang lain, nah dia langsung tercatat sebagai spotting ya, seperti yang pernah saya sampaikan. Jadi ketika diggernya itu menunggu atau hanging, nah si truk datang sudah masuk di garis putus-putus. Ya intinya gini, Zafira, status queuing ya Pak Is ya. Iya betul. Nah itulah yang mungkin garis semu itu yang kita lihatnya, oh diggernya loading aja kok, ada ini aja kok, padahal ketika dia masuk itu pendekatannya lah secara sistem karena itu yang dipakai di sistem itu. Seperti itu sih, Zafira. Kalau mau lebih ideal ya pas pengamatan memang titiknya disamakan supaya nanti kita bisa lihat ininya.
Eh, izin bertanya lagi boleh Pak? Sila. Itu kan ada alternatif dari apa ya, solusi yang buat itu loh Pak, menerapkan metode pemuatan drive by loading sama peningkatan efektif utilization itu. Nah, menurut Bapak sendiri ini lebih mantap yang mana ya Pak untuk apa ya, alternatif solusi yang diperlukan gitu agar meningkatkan produktivitasnya? Ya, kan gini, kita sebenarnya antara produktivitas sama utilisasi itu kan dibedain itu. Rumusnya produksi itu kan productivity dikali utilisasi dikali periode waktu gitu kan. Utilisasi itu sebenarnya kan sudah terbagi menjadi dua kan, PA dan usage kan kalau di KPC. Kemarin TA-nya di mana? TA-nya observasi di KPC juga. Belum Jadi TA ini, Pak. belum ya? Belum. Masih semester 4 Pak. Semester 4. Iya. Jadi pengalian itu, jadi utilisasi itu berbeda dengan si productivity. Jadi kalau mau dibilang tadi drive by loading itu mainnya di mana? Dia akan bermain di ranahnya productivity. Jadi tidak di ranahnya si utilisasi. Karena utilisasi itu sebenarnya seberapa banyak waktu si unit itu dipakai untuk operasi. Operasi itu apa? Kalau si digger itu spotting dan loading saja. Kemudian kalau si truck itu cycle time-nya. Itu adalah waktu yang menentukan utilisasi. Sama tadi PA ya, rusak atau enggaknya. Jadi kalau drive by loading itu akan mendrive productivity. Tinggi rendahnya productivity akan di-drive oleh metode loading. Karena dia berbicara semakin pakai drive loading itu kan dia akan memotong si spotting kan dia, lebih cepat dia. Spotting time-nya. Loadingnya gimana? Loadingnya tergantung dari pada saat dia ngambilnya swing angle-nya itu berapa derajat. Mungkin Pak Wahyu sudah pernah menyampaikan itu, produksi itu hitungannya seperti apa aja itu. Iya, sudah, Pak. Sudah Ya. ini. Yang drive by loading juga sudah. Ah, Termasuk sudut-sudutnya itu sudah. iya. Ah. Ada lagi, teman-teman? Mungkin satu pertanyaan lagi. Teman-teman dari Trisakti, silahkan kalau misalkan ada pertanyaan ya. Gimana? Ini kebetulan bimbingannya Pak Wahyu nih, Pak. Oh iya. Iya. Kalau misalkan ya, Wak, mohon maaf ini saya mau tanya. Iya. Misalkan ada mahasiswa yang tertarik mau mengambil tugas akhir itu ya, tentang analisis seperti ini gitu. Itu berarti nanti pengambilan datanya, maksudnya data-data sekunder gitu ya, data-data yang sudah ada di kantornya modular gitu ya, bukan di site-nya gitu, Pak. Pak. Iya. Kalau tergantung ya, apakah nanti pada saat yang sama kita sedang melakukan PA cycle atau enggak. Kalau kita sedang melakukan PA cycle, kita bisa langsung melakukan data pembanding observasi langsung di lapangan untuk kita bandingkan. Tapi kalau tidak sedang bertepatan dengan PA cycle itu biasanya kita visit ke perusahaan itu, Pak Mandari. Kalau memang tidak ini, kita akan lakukan analisa dari data yang di kantor aja. Jadi memang data sekunder itu langsung dari servernya si customer kita ambil. Perusahaannya, oke. Betul. Oke. Ada lagi teman-teman, silakan. Luar biasa ya kalau dipikir-pikir ya. Dulu waktu kita di operation, maksudnya waktu di PIT itu kan kita tidak pernah ngurusin ini gitu ya. Iya. Setelah sekian tahun ternyata bisa sekompleks ini gitu. Ya begitulah perkembangan gitu. Iya, betul. Karena nggak ada yang nyangka juga aku bisa dirotasi ke ini. Iya. Itu Mbak Yuk. Fanteri aja yang nggak mengamalkan hasil pendidikan Pak DKM itu. Oke. Tapi Yang yang menarik penting ya, Pak. iya, penting tuh gini, menurutku Mas Fanteri terkait dengan student ya ataupun mahasiswa itu perlu dikembangkan dari aspek analisa ya. Makanya perkaya analisanya karena banyak orang yang bisa kerja ya kan, tetapi tidak mampu untuk melakukan analisa terhadap data dan memberikan rekomendasi. Tapi betul. banyak juga orang yang jago menganalisa tapi tidak bisa mendeliver hasil analisanya ke tim terkait sehingga tidak bisa dilakukan apa-apa. Jadi kombinasi itu memang harus
harus didorong ke mereka supaya tingkat analisa dan tingkat koordinasi kemampuan berkomunikasi itu memang benar-benar bisa balance. Cari titik optimumnya ya. Betul ya. Nyari yang pinter juga bisa Ya. ngomong gitu ya. Ya, betul. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Saya rasa cukup ya teman-teman ya. Ya. Terima kasih banyak Wak dan Ya, tim terima kasih. dari Modular. Terima kasih sudah Ya. berbagi di sini. Terima kasih Pak Wahyu sudah menghubungkan. Eh, kami ini kan prodi baru ya, jadi masih Ya. banyak belajar. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk melihat ya secara langsung gitu ya, walaupun virtual gitu. Apa sih isinya modular gitu. Yang saya tahu tuh dulu tuh di SPED itu pokoknya tukang yang ngatur-ngatur gitu ya. Tapi ternyata di sini tuh kita juga ini ya ada analisis thinkingnya gitu ya. Nah ini yang menarik ya. Jadi kalau teman-teman misalkan kemarin Pak Wahyu kayaknya waktu menjelaskan drive by loading itu kan menjelaskan kalau di SPED itu ternyata bisa diisi oleh teman-teman engineer gitu ya, terutama dari mining kan. Iya. Jadi bisa memberikan gambaran ya Pak Wahyu ya. Jadi bisa ngasih solusi gitu kalau Iya. teman-teman di operation atau di pitnya itu sedang stuck gitu. Minimal kita kan yang punya wawasan atau bisa melihat lebih lebarnya lagi gitu ya kondisi di pit itu bisa ngasih pandangan gitu. Betul. Ini rata-rata teman-teman memang belum pernah ke lapangan, Wak. Jadi Iya. masih semester 4. Jadi rencananya emang kalau mereka lancar nanti semester 6 baru bisa KP gitu. Baru tahu nih, baru mengamalkan ini semuanya gitu. PA, UA gitu ya. Iya. Kira-kira seperti itu ya. Tapi ya semoga nanti mungkin ada yang tertarik mengambil topik skripsi atau tugas akhir tentang ini gitu. Ya, Kira-kira kita siap menerima. siap, terima kasih banyak. Saya tunggu nanti. Oke. Oke, terima Ya, kasih. makasih ya rekan-rekan semua. Terima kasih semuanya. Pak Wahyu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat mengerjakan UAS ya. Yuk. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Yuk, sama-sama.